ke informasi selanjutnya. Polisi meringkus komplotan pemalak yang kerap beraksi di Taman Yosudarso, Palangkaraya. Saat disambangi, pelaku terdiri dari 4 pemuda itu diduga tengah mabuk minuman keras. Anggota Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menangkap 4 komplotan pemalak yang terjadi di Taman Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 4 pria tersebut diringkus buntut dari laporan korban pemerasan kepada polisi yang sedang berpatroli. Korban yang masih remaja mengaku didatangi 4 pria yang tengah mabuk dan langsung meminta uang. Ketika ditangkap, keempat pemalak tak dapat berkutik dan langsung mengakui perbuatannya. Laporan ada 4 orang anak muda yang mencoba memalak pengunjung-pengunjung taman yang ada di Yosudarso yang rencananya akan dibeli untuk bensin dan untuk minuman. Para tersangka pemerasan itu digiring ke Polresta Palangkaraya guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nauzubillah, di zaman yang sudah modern ini masih saja ada orang-orang yang meminta uang dengan cara memeras. Semoga para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Lalu bagaimana nih Ustaz, Islam melihat perilaku pemerasan atau meminta secara paksa seperti ini Ustaz? Kita dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan sesuatu dengan cara yang terbaik. Bukan hanya cara yang baik, tapi yang terbaik. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka juga Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Bukan dengan cara memeras atau memalak atau melakukan perbuatan tercela. Pemerasan atau palak termasuk kategori dosa. Karena ia meminta, bahkan memaksa seseorang untuk memberikan. Bahkan biasanya yang melakukan pemerasan justru bukan untuk kebutuhan konsumsi yang bersifat primer, kebutuhan pangan, namun mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya sesuai dengan kecukupannya, maka ia akan selalu berusaha tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Mereka yang melakukan perbuatan ini memalak, memeras, maka sesungguhnya mereka dikategorikan orang-orang yang tidak syukur kepada nikmat Allah. Mereka adalah kufur nikmat. Karena kalau kita lihat, mereka mampu bekerja, mereka mampu berusaha, mereka mampu mencari rezeki atau karunia dari Allah. Dan mereka tidak melakukannya, mencari jalan pintas dengan memeras, memalak, meminta secara paksa dan sebagainya. Bahkan dengan alasan ini demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal kalau dilihat dalam kaidah ilmu fikih, kebutuhan ekonomi itu betul ada yang primer. Nah, yang primer itulah yang kemudian kita usahakan secara maksimal. Manakala sudah memenuhi kebutuhan primer kita, barulah kita melangkah kepada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jika itulah standar kita mencari karunia dan rezeki dari Allah, insya Allah justru Allah akan memudahkan, Allah pula akan melampangkan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau mencari rezeki harus dengan cara yang halal gitu ya Ustaz ya, agar kitanya juga yang menerima atau bahkan diberikan kepada keluarga kita berkah semuanya gitu.